mengcover 3 node ya, mengcover 3 node dan mengcover 2 anti node gitu. Remember that in node, nah node nih yang ini, there's no displacement ya. Dia sepanjang waktu selama gelombang itu terjadi, dia tidak ada displacement di sini. Nah, terus ingat juga, jadi sebenarnya gelombangnya nggak diam begini doang, walaupun disebut stationary wave, tapi maksudnya stationary-nya mungkin lebih ke ilustrasinya gitu ya. Tapi gelombangnya sendiri dia sebenarnya bergerak terus gitu. Gelombangnya bergerak terus. Nah, tapi walaupun dia bergerak terus, node ini nggak mengalami displacement gitu. Nah, terus bedanya sama gelombang yang progresif yang di bab sebelumnya kan itu kan progressive wave ya. Kalau progressive wave itu dia amplitudenya tetap gitu. Kalau ini amplitudenya berubah-ubah. Jadi sebenarnya ilustrasi ini buat ngasih lihat amplitudenya tuh sebesar apa gitu. Jadi di titik ini, misalnya di titik ini ya, amplitudenya tuh cuma bisa setinggi gini. Jadi si gelombangnya tuh nggak bisa lebih tinggi dari ini. Ketika dia bergetar titik ini, nah itu gelombangnya nggak bisa lebih tinggi dari segini gitu. Nah, maka dia mencapai maksimum ketika di antinode, amplitude, maka disebut amplitude maksimum karena di setiap titik amplitudenya itu beda-beda. Gitu. Sedangkan kalau di progressive wave itu amplitudenya sama semua. Coba saya mau cari ini deh. Kemarin sih saya nemu di YouTube ilustrasi dari stationary wave. Mau coba saya cari lagi. This wave ya. Hai pemain 1, siap hadapi tantangan ini? Masuki Valorant dan main sebagai salah satu agen global. Oke, nah ini ilustrasi stationary waves. Nah, bisa kalian lihat. Ini kan pertama gelombang datang ya. Mungkin kita cepetin aja. Nah, ini gelombang datang terus dia terpantul kan gelombangnya. Jadi sebenarnya dia terus bergerak ya. Nah, jadi seperti itu. See that the blue reflected wave interferes with the red wave. Nah, jadi ini lihat ini daerah yang node ya. Nah, jadi gelombangnya seperti itu. Jadi ketika dia ketemu bukit, dia tuh jadi uh, amplitude maksimum gitu. Atau misalnya ketika lembah ketemu lembah dia amplitude maksimum. Nah, titik itu nih yang ini disebut node. Disebut anti node gitu ya.
Lihat di sini node selalu jadi node gitu kan. Yang jadi apa namanya? Gelombang yang kita lihat secara fisik itu adalah yang warna hitam ini gitu. Jadi yang merah sama yang biru ini hanya jadi tinggal jadi komponen-komponen gelombangnya aja gitu. Gelombang asalnya gitu. Tapi yang nampak di kita adalah yang udah yang hitamnya itu aja gitu. Nah, ini saya ulang lagi ya. Dari mulai nah dari sini deh, dari gelombang datang tadinya kan. Nah, waktu masih belum ada gelombang pantulnya, yang nampak bagi kita, misalnya kita menggetarkan tali gitu ya. Yang nampak bagi kita adalah ini nih gelombangnya. Oke. Tapi ketika terjadi gelombang pantul, nah maka gelombang itu bersuperposisi, maka babnya disebut superposisi. Superposisi itu bergabung gitu gelombangnya. Nah, karena dia bergabung, tapi gabungan tetap membentuk satu gelombang lagi. Gabungan tetap membentuk satu gelombang lagi. Jadi seakan-akan si gelombang datang sama si gelombang hilang itu udah hilang dari pandangan kita. Sekarang yang nampak di pandangan kita cuman si gelombang hasil superposisinya aja gitu. Nah, ini di sini tetap ada ilustrasi yang merah sama yang biru buat istilahnya kayak buat ngingetin kita lah gitu kalau dia berasal dari gabungan gelombang yang datang sama yang pantul gitu. Tapi nah yang tampak bagi kita kalau di kasus real itu hanya yang hitam ini nih, yang hitam ini. Nah, lihat di daerah-daerah node ini nggak bergerak kan, titik-titik lain bergerak, titik lain selain node dia bergerak, node tapi nggak bergerak. Karena kenapa kayak begitu? Karena setiap ketemu di node itu dia selalu berlawanan. Nah, misalnya pas di node itu, nah pas nih bukit ketemu lembah. Kalau bukit ketemu lembah kan yang satu ke atas, satu ke bawah dia otomatis menghilangkan kan. Atau yang satu misalnya lagi setinggi gini, bawahnya setinggi gini juga gitu kan. Atas ke bawah dia akhirnya saling meniadakan. Di titik node dia selalu saling meniadakan gelombang. Kira-kira ada yang bingung nggak ngelihat apa dengan ilustrasi stationary waves? Nah, jadi sebenarnya yang kayak apa namanya, yang kayak node anti node yang di slide sebelumnya itu hanya ilustrasi gitu. Karena kan remember that wave always propagate kan, dia selalu propagate selama masih ada getarannya gitu kan. Jadi walaupun dia disebut stationary wave, it's not purely stationary gitu ya. Okay. Maybe we're gonna back to the slide again. Okay. Okay, wait. Nah, ini sebenarnya ini bukan saya sih yang bikin slide-nya, makanya di sini ada dimasukin yang apa? Nah, ini disebut sebenarnya wave equation ya. Tapi saya cek di Cambridge Curriculum nggak ada. Jadi ini kita skip aja. Kalau di Kurna sih tapi ada sebenarnya. Oke, nah ini masih bisa lah. Sorry, the problem is in bahasa. Nah, di sini we have length 100 cm ya. So 100 cm is 1 meter ya kan. Nah, satu ujungnya digetarkan harmonik, naik turun. Dan the frequency is 1/8 Hz ya. Dan amplitude-nya adalah 16 cm. Sedangkan ujung lainnya terikat.
Nah, getaran tersebut merambat ke kanan sepanjang kawat dengan cepat rambat 4,5 cm per second. Oke. Nah, terus suruh cari letak titik simpul keempat dari titik asal getar ya. Sama perut ketiga. Nah, oke, ini seharusnya ada ininya ya, ada ilustrasinya. Tapi nggak ada ilustrasinya. Oke, kita bahas dikit deh. Kalau letak simpul, ini sebenarnya mau nggak mau kita harus ngegambar dulu gitu ya. Sebenarnya sih bisa dicari pakai rumus yang ini gitu. Tapi kalau kalian mau cari dari gambar juga bisa, karena kan jarak antara perut dan simpul itu 1/4 lambda kan. Terus jarak antara simpul ke simpul itu setengah lambda gitu. Perut itu antinode ya, perut itu antinode dan simpul itu node gitu. Di sini ditanya letak titik simpul keempat dari titik asal getar ya kan. Nah, untuk gelombang stasioner yang ini, oke, itu kalau mau dicari pakai rumus bisa. Jadi you have two ways ya. Kalian punya dua cara untuk menentukan letak simpul or letak node dari titik asal getarnya. Either you can draw the illustration of stationary wave, kalian gambar ilustrasi stationary wave-nya, terus tinggal dilihat, atau you can use this formula ya. You can use this formula. But before you can find the lambda ya, karena kan kita punya kecepatan ya, kecepatan kita punya dan frekuensi kita punya, maka tinggal V equals to lambda F or F times lambda ya. So lambda is apa? Si kecepatan, si velocity-nya dibagi dengan frekuensi ya. Frekuensinya 1/8 Hz. So we have lambda equals to 36 cm ya. Remember that here's velocity in centimeter per second. So as the consequence, lambda is in centimeter ya. Nah, untuk rumus yang xn kalian bisa menggunakan this formula ya. Oke. Tapi saya sih tidak menyarankan menggunakan ini, karena kalau yang ini kalian itu jadi kayak banyak ngafalin rumusnya gitu kan. Kalau apa namanya, kalau bisa digambar aja gitu. Mungkin akan coba saya demonstrasiin juga kali gambar. Bentar ya, nanti saya coba gambar di Paint coba. Oke, coba saya mau share yang ilustrasi gelombangnya. Oke.
Nah, ilustrasi gelombang kan seperti ini. Tadi disebut node keempat ya, simpul keempat. Berarti dari ujung sini itu adalah ini first node ya. Ini first node-nya. First ya. Terus ditanya tadi kan fourth node ya, simpul keempatnya. Berarti ini satu, ini dua, ini tiga, ini empat. Berarti ini di sini. Ini first ya. Nah, yang ini adalah yang fourth. Nah, kita lihat dari first ke fourth, jadi kan sumbernya berarti si first node ya. Nah, dari first ke fourth, dari first ke fourth kita lihat ini berapa gelombang. Ingat kalau satu bukit, satu lembah, itu satu gelombang. Hitungannya tetap satu bukit, satu lembah ya. Terus nambah satu bukit lagi. Berarti satu bukit, satu lembah, satu bukit itu berapa gelombang? Anyone can answer me? 1.5. Berapa? 1,5. Yep, 1,5 ya. Berarti dari sini ke sini itu 3/2 lambda ya. Saya lebih demen pakai pecahan ini, pecahan biasa ketimbang yang 1,5 sebenarnya. Karena mungkin ada yang bisa di cancel kalau misalnya kayak gini. Oke. Coba kita cek sama yang tadi. Yang hitungan pakai rumus. Ternyata hitungan yang tadi itu juga oke. Hitungan yang tadi juga 4 dikurang 1 juga berapa tuh? 4 dikurang 1 kan 3 ya. 3/2 kan sama aja kan. 3/2 dikali lambda. Jadi sebenarnya sama aja sama yang dicari pakai si rumusnya ya. 3/2 dikali lambda. Lambdanya 36 cm. Sorry ini juga typo nih. 3/2. Iya, seharusnya 3/2 kali 36 bukan 36. Kalau jarak dari ujung getar ya udah berarti tinggal length dikurang si ininya, si node-nya ya. Node-nya di posisi berapa. Ini saya rasa tinggal diperbaiki aja sih kalau yang typo-typo kayak gini. But I hope you grasp the concept. Jadi kalau saya juga nggak terlalu suka sih waktu zaman sekolah juga membuat diri dengan ngafalin banyak rumus gitu ya. Jadi dulu juga zaman sekolah saya lebih memilih untuk menggambar gelombangnya aja gitu. Seperti tadi yang saya contohin waktu di Paint ya. Oke. Ini stationary wave. Coba saya lihat lagi slide berikutnya. Saya mau nyari yang turning fork nih. Oh ya, pipe organa dulu ya. Sebenarnya pipe organa tuh ada dua ya, open sama end close. Cuman kalau open end itu nggak dibahas di Cambridge Curriculum gitu ya. Yang dibahas di buku Cambridge itu hanya yang close. So I think we just have to discuss the close. Mungkin kalau untuk yang open itu bisa dibahas ketika ngejar kurnas ya, karena kan setelah materi Cambridge kelar semua mungkin kalian akan ngejar kurnas gitu, mungkin akan dibahas di situ. Takutnya saya khawatir fokus kalian jadi ke distract gitu. Nah di situ juga ada masalah turning fork ya. Nah ini yang open nggak kita bahas dulu. Kalau open sebenarnya sih rumusnya sama kayak di string ya, frekuensinya. Jadi maksudnya kalau open itu dia dua-duanya terbuka, tapi kalau close itu salah satunya tertutup gitu.
Nah, close itu seperti ini. Di sini ya open, but in this edge is close ya. Nah, ini adalah illustration for the fundamental frequency ya. Jadi gini, kalau pada kasus di pipe, either itu organa pipe or case of turning fork gitu ya, itu dia kalau yang kebuka itu selalu jadi anti node. Sedangkan yang bentok gini, yang tertutup itu selalu jadi node ya. Nah, bentuk paling sederhana adalah berarti dia cuma terdiri dari satu satu node dan satu anti node. Ini bentuk paling sederhana. Maka bentuk paling sederhana ini itu adalah berapa? Fundamental frekuensi ya. Jadi fundamental frekuensi itu bentuk paling sederhana. Kalau di string pun, kalau string kan dia ujung-ujungnya kan mentok gitu kan, ujung-ujungnya mentok, maka dia diakhiri oleh node dan diawali oleh node dan diakhiri oleh node juga. Maka bentuk paling sederhananya ya cuma satu node gitu doang tuh kalau di string, satu node dan dua anti node gitu. Itu fundamental frekuensi, bentuk paling sederhananya gitu. Sedangkan kalau di organa pipe, closed organa pipe, nah itu bentuk paling sederhananya kayak begini. Dia nggak diakhiri oleh node juga karena di sini terbuka. Jadi kalau terbuka itu dia kenanya di node, anti node itu. Kalau yang mentok kenanya node. Nah itu tuh keywordnya tuh di situ. Oke. Nah ini adalah first overtone nih. Yang ini adalah ilustrasi gelombang untuk first overtone. Stationary wave-nya kayak begini. Ini kan mentok di sini, maka di sini simpul ya kan. Tadi kalau yang ini nih, yang fundamental frekuensi dia cuma stop sampai di sini gitu. Dia stop sampai di sini. Tapi kalau apa namanya, kalau nadanya lebih tinggi maka kita butuh gelombangnya lebih gitu kan. Nah, kita tambahkan lagi satu note. Nah, tapi dia nggak bisa untuk berhenti di sini gitu. Karena ujungnya itu open. Kalau yang dia berakhir di sini maka berarti sama juga ujungnya close gitu kan, mentok gitu. Maka kita ilustrasinya kita tambahkan satu lagi gitu. Kita tambahkan satu anti node lagi. Jadi ini adalah bentuk untuk first overtone kayak begini, ilustrasi gelombang stasionernya ya. Remember that sound is related to wave ya. Nah, terus untuk first overtone kan kayak begini tadi. Nah, ini untuk yang second overtone. Ini gambarnya agak kepotong ya. Dia mentok di sini kan. Tadi kalau yang kalau yang fundamental, dia cuma sampai di sini doang. Oke. Dia cuma sampai di situ. Terus kalau yang first ini, untuk yang first overtone, dia nambah satu anti node ya. Maka untuk yang second overtone, dia kita tambahin satu anti node lagi. Jadi gitu, untuk nambahin, untuk apa namanya ilustrasinya, untuk kita nambahin satu frekuensi, kita tambahin satu anti node gitu. Oke. Nah, ini catatan yang dari saya kemarin ya. Tentang kalau di string and organa pipe, kalau disebut first resonance, nah itu kita pakainya n sama dengan 1 ya. Resonance, harmonik itu n-nya sama dengan 1. Nah, untuk fundamental frekuensi ini sebenarnya berlaku untuk organa aja sih. Sorry, ini mau saya edit dulu bentar. Karena kalau string tadi kan kita nggak pakai 2n-1 ya. Kalau 2n-1 ini rumus khusus untuk yang organa pipe. Tapi kalau string ini tetap berlaku, istilah resonance, harmonik, fundamental frekuensi istilahnya sama. Wait, ini mau saya edit bentar ya.
Oke. Nah, ini fundamental frekuensinya 2n plus 1 ya, or 4L times V. Nah, ini kalau kita pakai istilah frekuensi atau istilah tone, maka kita pakai rumus yang 2n plus 1. Oke, dan n-nya dimulai dari 0, fundamental frekuensi itu 0. Tapi, kalau dia disebut resonance, kalian first resonance itu berarti n-nya sama dengan 1, nah kalian bisa pakai rumus yang ini. Sebenarnya sih pakai rumus yang ini juga nggak ini ya, juga bisa gitu. Kalau apa namanya disebut resonance, kalian pakai rumus yang ini juga bisa. Cuman ingat kalau first resonance itu kalian pakai n-nya dari 0. Kalau second resonance justru kalian pakai n-nya 1. Jadi selalu n-nya di bawah gitu. Kalau kalian makainya resonance. Jadi saya menawarkan dua pilihan cara gitu ya. Mau kalian tetap pakai rumus yang ini, cuman kalian harus ngeh gitu ketika disebut resonance, oh berarti n-nya harus 1 di bawahnya gitu. Ketika first resonance, oh berarti n-nya harus 0. Atau kalau kalian tetap mau pakai n sama dengan 1 atau n sama dengan 2 berarti harus diubah. Ini nih minus ya, ini juga masih sorry, masih typo juga. Oke. Nah, ini 2n minus 1 juga ya. Kalau saya sebenarnya lebih senang sih pakai plus aja gitu, karena ya kita tinggal ingetin aja si resonance or harmonic itu berarti dia selalu n-nya di bawahnya dia gitu. Lalu kalau dia third ya berarti third resonance or third harmonic berarti n-nya equals to 2 ya. Nah, dari sini kita lihat kalau untuk fundamental frequency ini kan n-nya 0 ya kan. 0 plus 1 ya berarti 1/1/4 ya. 1/4 V per lambda. Terus untuk first overtone dia berarti kan n-nya 1 ya. Kalau pakai tone kita sesuai gitu. First overtone n-nya 1, 2 dikali 1, 2 tambah 1, 3 ya kan. Berarti kalau fundamental dia 1/4, kalau first overtone dia 3/4 ya faktornya. Nah, kalau second overtone dia 2 dikali 2 kan 4. 4 tambah 1, 5. Jadi 5/4. Faktornya 5/4. Jadi gitu. Faktor untuk close organa pipe itu faktornya 1/4, 3/4, 5/4. Jadi bilangan kelipatan ganjil dari 1/4 gitu ya. 1/4, 3/4, 5/4 berarti seterusnya juga faktornya 7/4 gitu ya. Terus 9/4 dan seterusnya. Oke. Nah, jadi kalau kita mau cari perbandingan antara si fundamental, terus first overtone, second overtone, third overtone, itu perbandingannya adalah 1:3:5:7. Jadi perbandingannya adalah perbandingan bilangan ganjil ya. Nah, itu antinote. Nah, antinote itu di posisinya n plus 1 ya. Antinote, note. Okay, next. An organa pipe emits fundamental frequency tone of 500 Hz. If speed of sound is 340 meter per second, determine length of pipe. So we can use this formula ya. It's fundamental frequency. So fundamental frequency we have to use n equals to 0 ya. Karena di sini kita pakai yang plus.
Maka kita tinggal substitute angkanya aja. Oke. N-nya 0, 0 plus 1, itu 1 ya kan? Per 4L times 340. Nah, maka 4L ini kali silang ke 500 jadinya 2000L ya. Sama dengan 340. TL-nya 0,17 meter ya. Remember that you have to read it as 0,17 bukan 0,17 ya. Terus ingat juga kalau jumlah node dan anti node kalau di pipa organa itu selalu lebih dari satu dari n-nya yang kayak tadi. Yang kayak tadi sebelumnya ini anti node sama node itu selalu jumlahnya lebih dari satu dari n-nya. Kayak ini kan fundamental frequency, maka n-nya 0 ya kan, tapi jumlah node sama anti node-nya 1. Terus first overtone itu kan ini ya, dia 1 n-nya, tapi jumlahnya masing-masing node sama anti node itu 2. 1, 2 ya kan, ini juga 1, 2. Ini berguna untuk ini sih kalau kalian ngegambarin ilustrasi gelombang stasionernya gitu. Oke, next. Algona pipe emits resonant frequency of 360 Hz. Frekuensinya 360 Hz ya. Terus 600 Hz and 840 Hz. Jadi ada 3 frekuensi di sini. Nah, ini resonant frekuensinya segitu. Calculate fundamental frequency of that organa pipe. Nah, ini ceritanya kita belum tahu nih. Si 360, terus 600 sama 840 tuh frekuensi nada keberapa aja gitu. Terus kita disuruh nyari fundamental frekuensinya. Remember that if we have multiple quantity of frequency ya, we can use the kita bisa pakai rasio ya. Kita bisa pakai perbandingan. Nah, kita anggap aja sih, kan kita belum tahu nih dia frekuensi keberapa aja. Kita anggap yang pertama disebut ini sebagai frekuensi ke N, gitu, Fn. Maka frekuensi yang berikutnya itu Fn-nya plus 1, gitu kan. Maka yang berikutnya lagi N plus 2. So, Fn banding Fn plus 1 banding Fn plus 2 itu sama dengan 360 banding 600 banding 840. Nah, ini kita sederhanakan perbandingannya ya. Simplify the ratio. So, setelah disimplify kita ternyata punya perbandingannya 3, 5, 7. Oke. Ini kita simpan dulu, kita review ke yang slide sebelumnya deh. Nah, lihat. Perbandingan 357 itu adalah perbandingan untuk first overtone, second overtone, and third overtone ya. Oke. Berarti kita sekarang tahu bahwa si yang 360 ini first overtone, 600 ini second overtone, 840 ini third overtone ya. Oke, kalau kita udah tahu berarti kita disuruh nyari si fundamental frekuensinya. Berarti untuk yang Fn, n-nya sama dengan 0 ya. Nah, kita tadi kan punya perbandingan kayak gini. F0 ya kan, F0 banding F1 banding F2 banding F3 itu 1 banding 3 banding 2 banding 7. Nah, ternyata ini terpenuhi nih. Perbandingan F1 sampai F3 itu terpenuhi yang ini. Nah, tinggal kita pilih salah satu aja ya kan. Untuk mencari F0 kita pilih salah satu perbandingannya aja. Misal perbandingan antara F0 dengan F1. F0 kan kita belum tahu ya, kita label aja dia sebagai X gitu. Terus si F1-nya, F1 equals to 360 ya, 360. So, we have F0 ya kan, F0 banding F1 tuh 1 banding 3. Ya. Berarti ingat banding itu kan ya bisa kita tulis dia ekspresinya dalam per gitu kan.
Berarti sepertiga sama dengan X per 360. Ini sebenarnya bisa di cancel sih, 3 sama 360 kan. Jadi 120 ya. Maka ini kan can be cancelled out to be 120. Tinggal kita kali silang ya kan. Ini dikali 1 ya kan, X juga dikali 1. So X equals to 120 Hz ya. Dan apa namanya, sering ya soal mengenai organopipe nih, soal perbandingan gitu. Atau kadang juga perbandingannya dua organopipe yang berbeda. Misalnya yang satu itu nada dasar, yang satu nada atas kedua, tapi ternyata frekuensinya sama. Misalnya disuruh nyari panjang pipanya gitu, ternyata pipa 1 sama pipa 2 beda panjangnya. Hal-hal yang kayak gitu juga bisa dicari pakai perbandingan juga ya. Organopipe, karena organopipe itu kan sebenarnya kalau tinggal masukin rumus kayak gini cukup mudah ya. Jadi kadang dibikin tingkat kesulitannya itu dibikin perbandingan kayak gitu untuk problems on organopipe. Oke, nah ini mungkin pembahasan terakhir untuk hari ini, itu turning fork ya, untuk garpu tala. Nah itu jadi sebenarnya turning fork ini dia buat ini, buat apa namanya, kita buat nyari kecepatan bunyi di udara gitu ya. Jadi ini sebenarnya tabung air gitu. Kita lihat ketinggian airnya. Jadi ada ketinggian air di mana si garpu talanya ini beresonansi gitu. Beresonansi itu artinya dia frekuensinya sama ya kan. Kalau frekuensinya sama, ketika frekuensinya sama, dia akan terdengar louder gitu, dia akan terdengar lebih keras. Ya kan? Nah, ingat di kasus pipe, kalau dia mentok, maka dia jadi note. Terus kalau terbuka gini, dia jadi anti note ya. Oke. Nah, ketika terjadi resonansi, artinya ketika terdengarnya louder, nah, itu untuk nada dasar itu cuman terdiri dari satu anti note dan satu note. Dan ingat jarak antara note ke anti note itu 1/4 lambda. Maka panjang kolom udaranya itu adalah 1/4 lambda. In case of first resonance, ya. In case of first resonance, the length of air column is a quarter of lambda ya. Nah, terus misalnya jumlah airnya dikurangi, ternyata dia beresonansi lagi nih. Ternyata dia beresonansi lagi, nah itu disebut sebagai resonansi kedua. Nah dia terdengar louder lagi suaranya ya. Suaranya kedengaran lebih lebih loud lagi gitu. Nah itu resonansi kedua ya, maka kayak tadi juga dia diawali oleh simpul dan diakhiri oleh anti note, diawali oleh note, diakhiri oleh anti note. Nah tadi kan kalau yang first resonance dia di sini ya, first resonance dia di sini. Nah, untuk second resonance itu nggak bisa kalau kita bikin di sini gitu, karena kan dia terbuka gitu kan, dia terbuka maka nggak bisa diakhiri oleh note. Maka untuk ilustrasinya kita gambar lagi satu anti note lagi. Jadi ini ilustrasi untuk si second resonance. Ini sebenarnya sih ilustrasinya sama kayak di kasus organopipe ya. Juga kayak begini tadi kan. Untuk yang pertama dia satu note, satu anti note. Untuk yang kedua berarti dia satu note, dua note ya, dan dua anti note, 1 2 ya kan. Sama kayak tadi juga, kayak di pipe sebenarnya. Maka lihat, kalau ini kan satu bukit ya kan, satu bukit terus satu lembah gitu kan, tapi ini enggak, satu lembahnya enggak full, dia kan dari sini ke sini 1/4 doang gitu kan, dari sini ke sini setengah ditambah 1/4 adalah 3/4. Maka untuk second resonance berarti first overtone ya, itu lambdanya 3/4. Ini similar in case of organopipe ya, untuk lambdanya, untuk L, hubungan L sama lambdanya.
Nah, untuk seterusnya sama kayak tadi juga ya, kan tadi 1/4, 3/4, 5/4. Berarti seterusnya kalau ada, berarti 7/4, 9/4 ya, kayak gitu. Nah, kayak ini kan kita pakai resonance. Kita pakai resonance berarti kita mulai N-nya dari 1. N-nya kita mulai dari 1, maka kalau pakai resonance, ingat yang tadi di slide yang sebelum-sebelumnya, kalau pakai resonance dia maka 2N minus 1 ya. But you have to remember the condition N is started from 1 ya. Kalian bisa sih dengan menganggap kayak sebelumnya juga, kayak misalnya ini apa namanya fundamental tone, ini first of a tone, bisa juga anggap kayak gitu. Nah, kalau kayak begitu ya berarti n-nya dimulai dari 0, konsekuensinya jadi tandanya plus. Itu hanya masalah term aja ya, masalah istilah. Cuman emang ngaruh ke matematisnya sih. Ya, karena harus ini banyak-banyak, you have to do many exercises in that case ya, so that you can mastering the process of calculation. Ini oke. Kita masuk ke contoh. Kamu melakukan percobaan resonansi seperti gambar berikut. Nah, ini length of the tube-nya equals to 30 cm ya kan. Gabutala itu turning fork ya. Nah, ini airnya diisi sedikit demi sedikit gitu ya. Ketika yang mencapai ketinggian 10 cm terdengar Garbutala sangat keras. Tersebut diketahui panjang gelombang bunyi Garbutala di udara. Berarti kita bisa pakai rumus yang tadi ya. Oke. Ln equals to 2n minus 1 per 4 ya kan. Times lambda. Lambdanya ini kita cari dari suara yang sangat kerasnya. Sangat kerasnya tadi itu yang terjadi resonance tadi, yang saya bilang louder ya. Oke. Nah, di sini kenapa 20? Karena kan tadi airnya diisi 10. Nah, kita hitung adalah daerah yang berisi udara ya. Kita kalau di in case of turning fork or Garbutala, nah yang kita masukkan ke L adalah daerah yang terisi udara, bukan yang terisi air. Karena kan kalau terisi air dia pas mentok di situ gitu kan. Oke. Okay. So n-nya equals to 1 karena itu apa namanya pertama kali terdengar itu ya, pertama kali terdengar resonance gitu. Berarti karena itu pertama kali terdengar resonance, berarti itu adalah first resonance-nya. So the first resonance n-nya equals to 1 ya, minus 1 per 4 times lambda. Nah, ini lambdanya yang mau kita cari ya. With little calculation, we get the result lambda equals to 80 cm. Karena ini kan tinggal kita kali silang ya. 2 times 1 equals to 2, 2 minus 1, 2 minus 1 equals to 1 ya. 2 minus 1 equal to 1. Nah, ini si 4 kita kali silang ya kan. Ini 1 dikali lambda. Oke. Mungkin review hari ini sampai situ dulu ya. Any question? If you have any question, go ahead ya. Ini pernah saya share nggak ya PPT-nya? Saya lupa deh. Anyone can answer me? Ini pernah saya share di Google Classroom nggak PPT-nya? Halo? Pernah kayaknya, Miss. Pernah ya? Oke. Tapi mungkin akan saya share ulang karena tadi kan ternyata masih ada beberapa typo ya. Dan mungkin akan saya coba hilangkan materi yang tadi ada ini wave equation yang ada sin cos tadi tuh. Itu karena kalau di apa di buku Cambridge juga ada ya.
Berarti untuk besok insya Allah kita belum unit test, kita masih review interference and diffraction ya. Berarti mungkin saya postpone agak lama kali, soalnya kayaknya habis review diffraction and interference juga nggak langsung unit test. Saya mau coba ini dulu contoh-contoh soal gitu ya, review contoh-contoh soal. Mungkin baru habis itu baru ini tes about superposition ya. Oke. If you don't have any question, oke, saya lihat dulu deh saya mau cek yang nggak datang siapa nih. Kalian jumlahnya 22 kan ya kalau saya nggak salah. Iya, Mister. Oke. Sini yang join siswanya 21, berarti ada satu yang belum. Kalau saya belum tahu deh, kalau guru lain kan ada yang pakai ini ya, absennya pakai e-learning atau apa gitu ya? Iya, Mister. Itu caranya gimana? Kalau di e-learning sih ada kayak tombol, ada kelas, terus nanti ada tombol masing-masing kayak buat konfirmasi kehadiran gitu, Mister. Kelas V6 ada nggak? Kayaknya itu mesti dibuat sama gurunya deh, Sir. Oh ya, oke deh. Mungkin ini saya akan coba discuss sama other teachers deh buat ini. Oke, thank you ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mister. Thank you, Mister. Thank you.